Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahdi Nazarin dari kelas 12 MIPA C, absen 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan ujian praktikum kimia, yaitu membuat indikator alami asam basa. Nah, tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan ialah untuk mengetahui sifat-sifat dari larutan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti air garam, air sabun, dan cuka, dengan menggunakan indikator-indikator alami untuk mengetahui sifat larutannya. Nah, sebelum saya memulai percobaan ini, saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, pada percobaan kali ini, saya akan menggunakan kunyit dan buah naga sebagai indikator alami untuk menguji sifat larutan asam, basa maupun netral. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya 6 buah gelas plastik yang telah saya labeli, air garam 1, air garam 2, air sabun 1, air sabun 2, dan cuka 1 dan cuka 2. Nah, untuk yang dilabeli angka 1, itu saya menggunakan indikator kunyit, dan yang dilabeli nomor 2 saya menggunakan indikator buah naga. Lalu yang saya gunakan adalah kunyit, ada buah naga, lalu ada sendok untuk menakar indikator, ada cuka, lalu ada air secukupnya untuk melarutkan bahan yang akan diuji, ada parutan untuk menghaluskan kunyit, dan yang terakhir ada garam. Langkah pertama yang saya lakukan ialah menghaluskan buah naga dengan sendok, lalu kita campurkan dengan air untuk membuat indikator buah naga. Setelah buah naganya halus, lalu kita parut kunyit dan kita larutkan dengan air untuk membuat indikator kunyit. Setelah kunyitnya halus, kita larutkan dengan air untuk membuat indikator kunyit. Sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya kita akan menguji bahan-bahan yang akan kita uji, yaitu air garam, air sabun, dan cuka. Yang pertama, saya akan membuat larutan air sabun pada gelas yang sudah saya labeli. Kita larutkan air sebanyak setengah gelas dan kita campurkan sabunnya dan kita aduk sampai rata. Lalu yang kedua yang akan saya buat yaitu larutan garam. Kita campurkan 1 sendok makan garam ke dalam masing-masing gelas dan kita larutkan dengan setengah gelas air. Lalu kita aduk sampai rata. Dan larutan ketiga yang akan saya buat yaitu larutan asam cuka. Ya, caranya kita masukkan cuka ke dalam masing-masing gelas dan kita larutkan dengan setengah gelas air. Lalu kita aduk hingga rata.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji masing-masing larutan dengan menggunakan indikator kunyit. Kita masukkan larutan kunyit ke masing-masing larutan yang akan diuji dengan kunyit secukupnya. Lalu kita aduk hingga rata. Nah, dapat dilihat setelah saya masukkan ke masing-masing larutan, dapat dilihat terjadinya perubahan warna pada masing-masing larutan. Pada air garam tidak terjadi perubahan warna. Lalu pada air cuka warna kunyit berubah menjadi kuning terang. Dan pada air sabun warna kunyit berubah menjadi agak kegelapan dan terdapat endapan merah bata. Lalu selanjutnya saya akan menguji ketiga larutan ini menggunakan indikator buah naga. Saya masukkan buah naga secukupnya ke masing-masing larutan. Lalu kita aduk hingga rata. Setelah diaduk, ketiga larutan tadi mengalami perubahan warna. Untuk air sabun, buah naga mengalami perubahan menjadi warna ungu tua. Untuk cuka mengalami warna menjadi ungu terang. Dan pada air garam tidak mengalami perubahan warna. Dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kunyit dan buah naga dapat kita gunakan sebagai indikator alami untuk menunjukkan sifat asam, basa, atau netral dari suatu larutan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari data yang telah saya dapat ditunjukkan bahwa air sabun bersifat basa karena setelah dicampur dengan kunyit berwarna kuning gelap dan ada endapan merah bata, dan ketika dicampur buah naga berwarna ungu gelap. Sedangkan air garam bersifat netral karena pada kedua larutan yang menjadi indikator tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan air cuka bersifat asam karena pada saat dimasukkan larutan kunyit berubah warna menjadi kuning terang. Sedangkan pada buah naga berubah warna menjadi ungu yang lebih terang. Sekian percobaan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada para penonton, terutama pada para penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.